Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal. Kali ini akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu merupakan salah satu jenis karya tulis yang disusun berdasarkan proses pengamatan dan analisis yang mendalam terhadap suatu objek. Jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama ada penulisan makalah atau paper yang memiliki 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan. Ada latar belakang. Bagian ini menjelaskan alasan pemilihan tema dalam penulisan makalah. Lalu, rumusan masalah. Bagian ini berisi rincian permasalahan yang akan dibahas agar mendapat solusi atau atas permasalahan yang ditulis dalam latar belakang. Kalimat yang ditulis dalam rumusan masalah biasanya menggunakan jenis kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana, apa, atau mengapa. Selanjutnya ada tujuan. Bagian ini berisi rincian hasil yang direncanakan akan didapat oleh peneliti jika pembahasannya ditulis secara rinci dan relevan dengan rumusan masalah yang sudah ditulis pada bagian sebelumnya. Lalu ada manfaat. Bagian ini berisi manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan makalah tersebut, baik bagi mahasiswa maupun pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada bagian pembahasan. Berisi penjelasan permasalahan yang disebutkan dalam rumusan permasalahan. Lalu bagian penutup berisi simpulan dan saran yang menjelaskan secara menyeluruh dan singkat, sesuai penjelasan yang telah disampaikan dalam pembahasan. Setelah semua komponen tersebut dilengkapi, sertakan daftar pustaka yang berisi sumber referensi yang digunakan dalam proses penyusunan makalah. Penulisan karya tulis ilmiah atau penelitian sering disebut skripsi pada tugas akhir kuliah. Pada bagian A, pada bagian pendahuluan, ada beberapa poin, yaitu latar belakang, yang berisi latar belakang pada jenis karya tulis ini penjelasannya lebih detail, sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti. Lalu ada rumusan masalah. Eh, Rumusan masalah pada jenis karya tulis ini ditulis dengan kelengkapan judul dan permasalahan yang akan dibahas dan tertuju pada bagaimana proses penelitian akan dilakukan dan mungkin apa pengaruhnya terhadap objek-objek yang akan diteliti. Lalu ada tujuan, menjelaskan bagian tujuan pada penulisan di makalah. Selanjutnya ada manfaat, menjelaskan bagian dengan penjelasan bagian tujuan pada penulisan makalah. Lalu di poin terakhir ada definisi operasional. Bagian ini menjelaskan definisi operasional istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Bagian teori. Bab 11, tinjauan pustaka atau dasar teori. Hanya menuliskan rujukan teori yang akan dijadikan dasar pemikiran terhadap objek yang akan diteliti. Pencantuman sumber teori tersebut dapat dilakukan dengan metode pengutipan baik secara body note maupun footnote. Bagian metode penelitian. Bab 3, metode peneliti. Tipe peneliti yang sudah berkembang di Indonesia yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta mix yang artinya perpaduan keduanya. Kemudian, setelah tipe penelitian diketahui, jenis dan detail penelitian terbagi dalam penelitian eksperimen, tindakan kelas, dan research and development, atau penelitian pengembangan produk lama kebaruan. Bagian hasil laporan penelitian dan pembahasan. Bab 4, pembahasan. Penulisan bagian hasil dan pembahasan dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan menyesuaikan pada rumusan masalah. Yang terakhir ada bagian penutup. Bab 5, penutup.
Berisi kalimat simpulan dan saran yang penulisannya didasarkan pada hasil penelitian. Kalimat simpulan yang efektif dengan menyesuaikan pada rumusan masalah yang terdapat pada bagian pendahuluan. Lalu, bagian saran sebaiknya diisi dengan kalimat yang berisi saran bagi pihak-pihak yang dirasa perlu untuk memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian di lembaga dan bidangnya masing-masing. Penulisan kutipan. Yang pertama ada pengutipan catatan tengah atau body note. Pengutipan dari sumber utama, yaitu pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Pada kutipan disebutkan yang pertama nama penulis atau editor, cukup nama belakang. Yang kedua tahun terbit sumber referensi. Yang ketiga halaman yang dikutip, prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengutipan. Yang pertama, bila ada kesalahan dari naskah asal, biarkan saja apa adanya dan beri tulisan singkat. Contoh, hal itu memiliki makna dalam kurung sik tanda seru yang ambigu. Yang kedua, boleh menghilangkan bagian yang dikutip asal tidak mengubah makna dan digantikan dengan titik tiga. Contoh, kebahasaan memberikan pemahaman yang berbeda pada tiap manusia. Metode yang digunakan pada proses pengutipan. Kutipan langsung mengutip secara langsung yang dilakukan dengan menulis penjelasan atau ide orang lain dengan tulisan yang sama persis seperti sumber aslinya. Metode ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengutip dengan tulisan yang panjang atau pendek. Pada pengutipan pendek, kutipan tidak lebih dari 4 baris, kutipan diintegrasikan ditulis langsung dengan teks yang lain. Jarak kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, 2 atau 1,5 spasi. Dan kutipan diapit dengan tanda kutip. Pengutip panjang, yaitu merupakan kutipan 4 baris atau lebih, kutipan dipisahkan dengan badan teks, kutipan panjang, tidak selalu menggunakan tanda kutip, boleh ada, boleh tidak, dan seluruh kutipan diletakkan menjorok ke dalam 5-7 ketukan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Penulisan pengutipan dilakukan dengan mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu, tetapi diungkapkan dengan bahasa pengutipnya. Syarat pengutipan hanya ide pokoknya saja. Bahasa kutipan dengan bahasa sendiri, kutipan diintegrasikan dengan badan atau teks. Maaf, dalam badan naskah atau teks, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya, dan kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Pengutipan dari sumber kedua. Membaca dari sebuah sumber dan ingin mengutipnya, maka harus permisi. Pengutipan catatan kaki atau footnote. Footnote ditulis secara lengkap pada setiap halaman bagian bawah, tetapi pada bagian kalimat yang menggunakan rujukan atau kutipan cukup diberi tanda atau simbol pada bagian kalimat yang sesuai urutan awal kutipan dengan ukuran kecil di bagian kanan atas. Komponen-komponen yang harus ditulis secara berurutan. Yang pertama, nama lengkap, dan tulisan nama tidak dibalik. Yang kedua, judul buku atau tulisan yang menjadi sumber referensi. Yang ketiga, ada kota atau tempat sumber atau referensi, penerbit atau media publikasi. Yang kelima, ada tahun terbit. Yang terakhir, halaman letak kalimat yang dikutip pada buku yang diterbitkan. Contoh, Rudi Susilana, MPD, dan Cepiriana, Media Pembelajaran, dalam kurung Bandung, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. FIP UPI 2008, halaman 46.
Jika referensi yang ditulis sebagai sumber didapat dari sumber online, penulisan footnote dapat ditulis dengan urutan nama, judul tulisan, alamat akses, sumber atau referensi, tahun publikasi, dan waktu aksesnya. Selanjutnya, jika sumber referensi sama dengan sumber sebelumnya, tepat di atasnya, penulisan footnote cukup ditulis dengan kata istilah. Kemudian, jika sumber yang akan ditulis sama dengan sumber sebelumnya, tetapi melewati sumber lain, penulisan footnote cukup ditulis dengan kalimat objek. Penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar pustaka merupakan data referensi buku yang yang digunakan sebagai rujukan dan sumber teoritis yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, baik makalah maupun karya tulis ilmiah yang maupun karya tulis ilmiah yang didasarkan pada kegiatan penelitian. Urutan penulisan daftar pustaka, yaitu nama, tahun terbit, judul tulisan, tempat terbit, dan penerbit. Secara umum, penulisan nama dalam daftar pustaka ditulis terbalik antara nama depan dan nama belakang penulisnya. Contohnya, tulisan nama satu penulis. Secara umum, penulis nama dalam daftar pustaka nama depan dan belakang penulisnya. Selain itu, ada beberapa jenis penulisan daftar pustaka. Contohnya, Saiful Anwar, MT, Anwar Saiful 2015, Perkembangan Mesin Industri di Indonesia, Yogyakarta, Media Pustaka. Penulisan nama dua penulis. Contohnya, Saiful Anwar, MT, dan Puji Purnomo, ST. Penulisan daftar pustaka, Anwar Saiful dan Purnomo, Puji 2015, Perkembangan Mesin Industri di Indonesia, Yogyakarta, Media Pustaka. Penulisan yang lebih dari dua. Contohnya, Saiful Anwar, MT, Puji Purnomo, ST, dan Muklis, ST. Penulisan daftar pustakanya Anwar, Saiful, Purnomo, Puji, dan Muklis. 2015, Perkembangan Mesin Industri di Indonesia, Yogyakarta, Media Pustaka. Sumber daftar pustaka. Sumber buku, nama, Saiful Anwar, ST, dan Puji Purnomo, MT, judul Perkembangan Mesin Industri di Indonesia, tahunnya 2015, kota di Yogyakarta, penerbit Media Pustaka, Anwar, Saiful, dan Purnomo, Puji 2015, Perkembangan Mesin Industri di Indonesia. Sumber jurnal penelitian, Sarimana, Eri 2009, Bahasa dan Sastra, dalam perspektif pendidikan, Jurnal Pendidikan, Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, volume 1, jurusan BPSI, FPBSI, UP, halaman 81 sampai 100. Yang ketiga ada sumber artikel dari koran Utama Jaya 2011, Pemanfaatan bahan bakar alternatif untuk sepeda motor, Yogyakarta, Media Nusantara. Yang keempat, sumber karya tulis yang tidak diterbitkan. Nama, Yogi Andri Prasetyo, tahunnya 2012, judul Laporan Kerja Praktik. Proses Failure Modes and Effect Analysis pada pipa dan tangki timbun PT Pertamina Persero S dan Direk CPT Rebulu Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Lembaga Jurusan Teknik Mesin UMY. Penulisannya Prasetyo Yogi Andri 2012. Laporan sesuai judulnya tadi. Dan Yogyakarta, jurusan Teknik Mesin UMY. Ada dokumen resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1994, garis-garis besar program pengajaran bidang studi bahasa Inggris, Jakarta, Depdikbud, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan. Serta ada sumber internet Atikah Nurul 2011, Sejarah Kewujudan Blog, diakses pada
17 Juni 2011 dari http www.script.com and doc dan seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf jika sebelumnya ada salah kata atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal, pamit undur diri.